the night over dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, so weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Saat ini kita akan menyalakan lilin yang sudah disediakan di depan. Saya akan sebutkan beberapa nama dari Bapak Ibu yang akan menyalakan lilin di depan. Untuk yang pertama akan ada Opsir pemimpin Bapak Mayor yang akan menyalakan lilin yang pertama. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Yupito. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Saudari Lulu. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Ibu Melani. Lilin kelima akan dinyalakan oleh Ibu Tan Licu. Kemudian lilin yang terakhir, yang keenam, akan dinyalakan oleh Pak Sarbani. Kita mengetahui bahwa lilin adalah lambang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah
telah datang ke dunia ini, ke dalam dunia yang gelap dan fana. Tuhan menjadi terang bagi dunia ini, terutama terang bagi setiap kehidupan kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Malam Kudus Sunyi Senyap. Ayatnya yang kedua, malam kudus sunyi senyap, bintang pun. Silakan Bapak Ibu yang lain juga menyalakan lilin yang sudah disediakan di masing-masing tempat. Saya akan membacakan ayat yang ketiga sambil Bapak Ibu silakan menyalakan dan bisa bangkit berdiri. Malam kudus sunyi senyap, bintang pun gemerlap. Yesus memberi damai sejahtera kepada orang yang berdosa. Juru selamat lahir. Juru selamat lahir. Kita akan pujikan ayat yang ketiga sambil akan mengambil waktu, sambil bernyanyi. Kita akan merenungkan bahwa Tuhan Yesus telah hadir dalam kehidupan kita, telah lahir ke dunia untuk menebus dosa setiap manusia. Kita akan nyanyikan. Malam kudus sunyi senyap, sunyi senyap, bintang pun gemerlap. Yesus memberi damai sejahtera kepada orang yang berdosa. Juru selamat lahir, juru selamat lahir.
opsir pemimpin akan memberikan doa pembukaan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh ada di hari istimewa dalam memperingati hari kelahiran Tuhan dalam masa raya Natal. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kami ada di hari ini. Kami boleh menikmati dan masuk di dalam masa raya Natal di tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, patutlah kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan atas apa yang boleh kami alami sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya biarlah di dalam ibadah Natal ini, kami tidak hanya sekedar hadir sebagai sebuah hal rutinitas sebagai orang percaya kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, kehadiran kami hari ini, kami akan mengalami makna Natal dalam hidup kami untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati semua kami Bapa, berkati semua yang melayani, yang memimpin ibadah, menyampaikan firman-Mu. Kiranya hari ini semua kami diberkati dalam berkat dan urapan Tuhan. Kami sudah memasang lilin-lilin Natal, dan kiranya biarlah lilin ini menggambarkan tentang kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi terang, menjadi berkat, memberi dampak lewat peristiwa Natal kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kami tabiskan dan kami alaskan ibadah Fajar Natal pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan lilinnya dapat dimatikan. Silakan duduk. Masih tetap dalam keadaan hikmat dan tenang. Ada pujian yang akan kita pujikan bersama. Mari menyembah Dia. Tuhan yang datang ke dunia ini, pada waktu itu seluruh umatnya berkumpul di Bethlehem dan mereka datang untuk menyembah Dia. Marilah kita pujikan, mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, marilah kita menyembah Yesus. Mari menyembah Dia. Kita semuanya bangkit berdiri. Marilah dengan sukacita kita datang ke Bethlehem untuk memuji Tuhan. Marilah semua dengan sukacita. Marilah ke Bethlehem. Mari melihat Raja segala raja. Mari menyembah Dia, marilah kita
hamba Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini ada waktu yang terbaik, kita akan mendengarkan paduan suara Korops. Saya persilakan untuk setiap jemaat Tuhan yang tergabung dalam paduan suara Korops untuk dapat memberikan pelayanannya.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pujian yang telah disampaikan oleh Paduan Suara Koros. Baik Bapak Ibu semuanya, pada saat ini ada waktu yang terbaik untuk kita untuk membuka Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan Natal yang indah ini terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-45. Biarlah kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-45. Pembacaan Alkitab bawakan oleh Saudara Steve. Lukas 1 ayat 26 sampai 45 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniaikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang lebih percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan saja firman Tuhan, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Ada sebuah pujian yang akan mengantarkan kita lebih bersuka cita karena hari ini Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semuanya. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian "Dari Pulau dan Benua". Pujikan dengan sukacita pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama pada Gloria.
pujikan ini tinggi-tinggi dalam surga. Semua tentara malaikat memuji Dia. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Puji Dia. Kita berikan aplaus untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam buku keselamatan nomor 393, dengarlah malaikat kabarkan, Yesus telah dilahirkan. Damai di dalam dunia, Allah mencintai kita. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita. Malaikat kabarkan, Yesus telah dilahirkan. Damai di dalam dunia, Allah mencintai kita. Marilah segala bangsa turut kesukaan surga. Dengan malaikat soraklah, Kristus jadi manusia. Dengan malaikat soraklah, Kristus jadi manusia. Kita akan pujikan ayat yang kedua. Lebih sukacita kembali. Sembah dalam surga, Kristus Tuhan yang mulia. Sekarang turun dalam dunia, jelma jadi manusia. Bethlehem tempat sunyi, Immanuel namanya. Allah beserta kita, hendak ampuni dosa. Allah beserta kita, hendak ampuni dosa. Karya Tuhan begitu indah sehingga Tuhan datang ke setiap kita untuk mengampuni setiap dosa manusia. Diri kita bagaikan seperti palungan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mau hadir karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Baik, ada sebuah pujian kembali yang akan bawa kita lebih sukacita kembali. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semuanya. Kita akan pujikan ini dengan sukacita Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman
firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Kita berikan aplaus. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu yang terbaik untuk kita dapat memberikan persembahan kita, terutama tubuh kita untuk dapat melayani Tuhan. Waktu saya persilakan kepada untuk tim kolektan mempersiapkan diri. Ada disediakan di depan Bapak Ibu persembahan palungan. Jadi nanti tetap menjaga protokol kesehatan dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, di dalam buku Balik Keselamatan nomor 394, hai dengarlah di Efrata, tentara malaikat nyanyi, memujikan anak Allah yang datang di dunia ini. Nanti akan maju secara bergantian Bapak Ibu, mungkin bisa diatur dari sebelah kiri dulu aja ya. Dari sebelah kiri lalu mengarah sampai nanti yang depan terakhir. Ada persembahan palungan dan persembahan mingguan. Hai dengarlah di Efrata, tentara malaikat nyanyi, memujikan anak Allah yang datang dunia ini. Nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan aku. Ayat yang kedua, gembala tinggalkan domba, hendak mencari Tuhan, lalu sujud dan menyembah Dia dalam palungan. Nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan aku. Ayat ketiga, orang Majus dari timur juga mencari Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan aku. Ayat yang keempat, meski aku tidak kaya, ku datang pada Tuhan dan hati jiwa padanya saku korban. Nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena
undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan kurnya saja. Nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan. Bapak Yupito akan memimpin kita dalam doa persembahan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi-pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri hadirat Allah yang kudus. Kami boleh merayakan ibadah Natal yang dilakukan di gereja ini. Tuhan, seberapa daripada umat-umat Tuhan yang berkumpul pada pagi hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kasih-Mu, Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Ibadah Natal dari awal hingga pertengahan sudah berjalan dengan baik. Kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini sedang memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan palungan. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkati semua yang sudah memberikan persembahan, beri dengan lipat kali ganda atas segala persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadi pelebaran dalam kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan berita Natal, berita kesukaan besar, berita yang membawa kedamaian di dalam hati kami, berita yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merayakan dan sekaligus menerima berkat Natal yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati akan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Ilhami, sucikan hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan benar-benar membawa berkat Natal, dan Natal itu boleh lahir di dalam hati kami masing-masing, sekaligus untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami, dan Yesus yang memerintah, Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah yang akan sampaikan pada pagi hari ini hingga selesai menjadi berkat dan semuanya di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang ada waktu yang terindah untuk kita, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena kita layak sehingga Tuhan datang ke dunia untuk dapat memberikan keselamatan kepada kita, tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat dilayakkan untuk menerima keselamatan tersebut. Ada sebuah pujian yang akan menghantarkan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti
emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kita, Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. kita ulangi lagu ini sekali lagi. Seperti palungan, seperti kehidupan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan pada. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hati kita, Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. bersama paduan suara, Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. sebab Natal Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. kita ulangi, sebab Natal Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hati kita, Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. indahnya Natal, Indahnya Natal di hatiku. indahnya Natal di hatiku, Indahnya Natal di hatiku. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Mayor. Ada sukacita? Amin. Baiklah, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan membaca lagi satu bagian firman Tuhan yang telah disiapkan oleh teritori kita, seperti ada di spanduk di atas ini dalam Efesus 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus,
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali melihat pembacaan pertama yang telah dibacakan oleh anak saya Steve. Bagaimana Maria menerima berita di mana dia dipilih oleh Allah. Saudaraku, kita melihat pada ayat yang ke-26 pembacaan kita tadi, Injil Lukas pasal 1 dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Apa pesan yang kita dapatkan dari ayat ini? Kalau kita membaca lebih dalam lagi dan lebih memahami lagi, maka kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat lokasi di mana tinggal Maria dan Yusuf. Tuhan tidak melihat siapa Maria, apakah dia anak desa atau anak kota. Kalau kita berbicara Nazaret adalah kota kecil atau daerah di mana pada zaman itu tidak terlalu diperhatikan. Kalau kita melihat pemilihan Tuhan yang luar biasa, kalau mau pilih wanita-wanita cantik, maka wanita-wanita cantik banyak di ibu kota Yerusalem, bukan? Tetapi kita melihat dari pembacaan ini, Tuhan memilih siapa saja yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak melihat tampan kita, Tuhan tidak melihat kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi kenapa Maria berkenan Tuhan pilih menjadi ibu Yesus? Tuhan melihat hati daripada Maria. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema intern kita pemberian yang terbaik, ya, ada di depan situ saya lihat, giving my best, ya, pemberian yang terbaik. Dan itulah yang terbaik yang Maria berikan adalah hatinya. Kenapa Maria berkenan Tuhan pilih menjadi ibu Yesus? Bukan karena pada saat itu dia adalah wanita satu-satunya di tempat itu. Tetapi kita membaca tadi, bukankah Elisabet mengatakan berbahagialah engkau dari sekian wanita yang ada pada saat itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar pada hari ini bukan penampilan luar yang Tuhan lihat sehingga Maria berkenan dipilih menjadi ibu Yesus. Tetapi Tuhan melihat hati Maria. Tuhan melihat hati Maria yang layak dipilih menjadi ibu Yesus. Kita melihat pada ayat yang ke-38 dari pembacaan kita tadi. Kenapa Maria layak dipilih menjadi ibu Yesus? Pada ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Inilah yang melayakkan Maria menjadi ibu Yesus. Karena dia memiliki kerendahan hati. Dia seorang wanita yang selalu memancarkan hidup kekudusan. Sebagaimana tema teritori kita merefleksikan kekudusan hidup. Bukan hanya pada saat kita ada dalam gereja. Bukan hanya pada saat kita dalam persekutuan kita. Tetapi kita melihat Maria dalam pergaulannya setiap hari. Maria selalu merefleksikan hidup dalam kekudusan. Dalam kehidupannya setiap hari selalu memberikan dampak, memberikan pengaruh sehingga Allah melayakkan, memperkenankan Maria menjadi wanita yang Tuhan pilih untuk mengandung bayi Yesus itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kalau Maria ini berdampak dalam kehidupannya sebagai wanita muda.
Kalau saya membaca tafsiran-tafsiran umurnya sekitar 15 sampai 16 tahun pada saat itu. Tapi hidupnya berdampak bagi orang lain. Suatu kenyataan di dalam ayatnya yang ke-41. 41 dikatakan dan ayat 44. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kehadiran Maria di tengah-tengah keluarga Elisabet pada saat itu. Dikatakan bayi yang di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Inilah dampak kehidupan kekudusan Maria. Bayi yang belum kenal Maria, pada saat mendengar salamnya saja, mendengar suara Maria saja, dikatakan dia melonjak kegirangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana zaman saat ini? Bukankah kita melihat anak-anak muda pada zaman saat ini, ya, memberi salam begitu sulit, ya, ketemu diam saja. Saya baru ingatkan Steve, saya bilang Steve, kamu kalau ketemu, ya, siapa saja harus selalu memberi salam, jangan sampai lupa, ya, karena itu mencerminkan kehidupanmu, memiliki etika yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia bilang, saya selalu salam kok mak. Saya ngawas memang kalau mama lihat enggak salam-salam ya. Saudaraku, kita melihat Maria. Dari suaranya memberi salam sudah memberi dampak bagi orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Betapa sulitnya kita memberi salam bukan kepada orang lain. Khususnya anak-anak zaman sekarang. Ya, lihat kita ya cuma dilihat aja begitu ya, enggak bilang apa-apa. Biasa saja. Padahal yang setiap hari mendengar firman, yang setiap hari diajarkan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah melalui Natal ini kita melihat bahwa salam kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan sukacita bagi banyak orang. Bayi yang masih ada di dalam kandungan penuh dengan sukacita menerima salam dari Maria. Kenapa itu terjadi? Karena Maria hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam perkenan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena dia adalah selalu memberikan hidupnya yang sungguh-sungguh. Dimanapun dia berada merefleksikan kekudusan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah yang melayakkan dia dipilih menjadi Ibu Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kita bertanya bagaimana dengan Yusuf? Tadi kita tidak bacakan, tetapi itu sudah sering kita mendengar. Yusuf sebagai seorang ayah dari Yesus. Kenapa dia berkenan menjadi ayah? Kalau kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 19 dan 20. Yesus memilih, Allah memilih Yusuf menjadi ayah Yesus. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ayah yang tulus hati, seorang pemuda yang gagah, yang tulus hati. Seorang suami yang tidak gampang emosi pada saat mendengarkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Kalau kita membaca pada ayat yang 20, pada saat Yusuf mendengar tunangannya mengandung. Awalnya dia ingin menceraikannya. Tetapi malaikat memberikan penjelasan baginya. Dan dikatakan Yusuf mempertimbangkan. Inilah yang menyebabkan Yusuf pun berkenan dipilih oleh Allah menjadi ayah Yesus, membimbing Yesus menjadi dewasa. Karena dia adalah seorang ayah, seorang suami yang tidak gampang emosi. Yang selalu menguasai dirinya. Yang selalu mempertimbangkan saat mendengarkan segala sesuatu. Tapi bukankah kita sebagai orang-orang percaya yang tadi Efesus bilang
kita sudah kenal pengajaran Tuhan. Tapi begitu sulitnya kita melakukan dalam kehidupan kita. Begitu sulitnya kita merefleksikan dalam hidup kita setiap hari ajaran-ajaran Tuhan. Mari kita belajar dari kedua tokoh yang Tuhan pilih menjadi Ibu Yesus. Mereka telah memberikan yang terbaik. Hidup mereka. Mereka telah memberikan yang terbaik, hati mereka untuk dikuduskan, dibaharui setiap hari, setiap saat. Sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Maria dan Yusuf adalah pribadi dan rumah tangga yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Allah. Memiliki persekutuan yang berkualitas dengan Tuhan. Sehingga pemberian mereka pun yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memperingati Natal tahun ini saya nggak tahu sejauh mana kita memberi hati kita yang terbaik buat Tuhan. Ataukah kita mendua hati? Hari ini kita mau belajar untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Allah telah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Dia berikan buat saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sekarang bagian kita. Maukah kita menjadi pilihan Tuhan untuk memberikan yang terbaik baginya? Bagaimana caranya Ibu Mayor supaya saya layak? Kita belajar dari Efesus 4 tadi. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kita sekalian. Di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 24. Tapi tadi saya hanya membaca ayat 20 hingga ayat 24. Di situ ada pelajaran penting, pesan Paulus buat orang-orang Efesus, orang-orang kudus yang ada di Efesus dan orang-orang percaya yang ada di Efesus. Mereka dipesankan supaya menanggalkan manusia lama mereka. Mereka telah mendengar tentang Tuhan. Mereka telah mengenal tentang Yesus. Tetapi mereka masih mengenakan manusia lama mereka. Bagaimana mengenakan manusia lama? Ya, contoh, kita punya baju, ya, kita udah pakai basah, kotor, karena kita mungkin malas untuk melepaskan. Kita tambah saja dengan jas seperti itu ya, supaya tertutup. Tapi yang di dalam, yang sudah kotor, yang sudah bau keringat, kita tutupi dengan jas kita. Kelihatan kita baik lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang percaya yang ada di Efesus. Sehingga Paulus pesankan melalui suratnya. Saat dia ada di penjara, dia katakan tanggalkan kehidupan lama. Kita harus meninggalkan kehidupan lama supaya kita layak mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Waduh, susah Mayor menanggalkan hidup lama, kesenangan-kesenangan. Memang susah. Perlu perjuangan. Dan saya pun sedang berjuang dan berjuang untuk hidup itu. Untuk merefleksikan kekudusan dalam kehidupan saya setiap hari. Jangan saudara melihat, hamba Tuhan sudah tiap hari pegang firman, baca firman, renungkan. Bukan gampang menanggalkan kehidupan lama. Tidak semudah kita memutar telapak tangan kita membalik-balikan. Perlu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu setiap hari mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya saat kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, maka kita akan mampu menanggalkan sifat-sifat lama kita. 30 tahun saya menjadi hamba Tuhan.
saya terus belajar. Masih banyak firman Tuhan, masih banyak perintah Tuhan yang belum saya mampu melakukan. Tapi terus saya berusaha. Saudaraku, dari Advent pertama sudah saya siapkan hati saya. Saya percaya saudara-saudara pun demikian. Setiap Natal yang selalu saya siapkan hati saya. Kalau saudara pergi ke rumah nggak ada pohon Natal di rumah. Saya nggak suka pasang. Ya, kenapa nggak suka pasang? Karena ya tiap tahun itu saja gitu ya. Simpan lagi, dipasang lagi, simpan lagi, dipasang lagi gitu ya. Dan saya bosan melihat seperti itu ya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya hanya mau menyiapkan hati. Hati saya persembahkan bagi Tuhan. Saudaraku, apakah gampang kita mempersiapkan hati kita? Ada tantangan setiap hari. Ada perjuangan setiap hari untuk kita merefleksikan kekudusan hidup. Tantangan bukan dari luar, kadang dari diri kita sendiri. Ya. Kemarin hampir saya hilang damai ya. Saya sempat marah sama Mayor. Saya marah sama dia. Dan akhirnya sepanjang hari saya bergumul dan berdoa. Sudah 4 Advent saya lalui. Tuhan, masalah kecil jangan membuat hati saya enggak damai. Sepanjang hari saya berdoa dan berdoa. Sore hari saya baru keluar, saya bergumul. Supaya damai Natal itu. 4 minggu di mana saya mempersiapkan melalui Advent yang sudah kita rayakan. Jangan hanya hal-hal kecil membuat saya hilang damai. Dan akhirnya saya berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya kami selesaikan masalah kami. Ya, kami berdamai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tiap hari ada tantangan. Tiap hari ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kekudusan hidup. Jangan kita terlena dengan keadaan pada saat ini. Kita hanya sibuk memikirkan COVID. Tapi mari kita mau terus melihat kehidupan rohani kita. Karena di samping COVID kita dengar berita. Kita juga mendengar berita sudah mau akhir zaman. Saudaraku, secara manusia kita bingung mau pilih yang mana. Tapi hari ini, di hari Natal ini, mari kita mempersiapkan hati kita menyambut Tuhan untuk datang kembali. Jangan kita ketinggalan, tidak terangkat. Karena kita lalai untuk merefleksikan kehidupan kekudusan itu setiap hari. Karena orang-orang yang diperkenankan Tuhan adalah mereka yang memiliki hati yang baru. Hidup yang baru yang meninggalkan karakter-karakter yang lama. Hidup merefleksikan kekudusan setiap hari. Dan itulah yang menyebabkan Maria dan Yusuf dipilih oleh Tuhan. Berkenan menjadi ayah dari Yesus. Menjadi ibu dari Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Maria dan Yusuf telah mengambil bagian memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Rasul Paulus juga sudah memesankan dan dia juga telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik setiap Natal yang kita peringati? Memberi yang terbaik tidak berbicara masalah harta, masalah persembahan, masalah uang yang kita berikan. Jangan kita, saya sudah kasih Ibu Mayor 10%, sudah benar kok. Tuhan tidak berbicara masalah persembahan. Tetapi kita melihat Tuhan berbicara memberi pemberian yang terbaik adalah kehidupan yang kudus setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Merefleksikan kekudusan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam perkuliahan kita, dimanapun kita ada.
Mari kita refleksikan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang berdampak. Hanya dengar suara kita orang merasa damai sejahtera. Hanya dengar suara kita orang mengalami sukacita. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Natal ini akan berarti jika hati kita dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ini yang perlu kita baharui setiap hari. Roh dan pikiran kita. Biarlah roh Tuhan terus menuntun kita. Orang yang dituntun oleh roh Tuhan, maka dia selalu beraktivitas hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita ingat bukan bagaimana murid-murid pada saat mereka pencurahan Roh Kudus. Mereka langsung pergi memberitakan Injil. Mereka nggak bisa diam. Itulah kehidupan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kekudusan Tuhan selalu menjadi bagian dan prioritas dalam hidup kita. Saat kita dipenuhi oleh roh Tuhan dan pikiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala kita gagal melakukan ini. Yang kita pikirkan hanya kehidupan kita. Yang kita pikirkan hanya orang lain. Kekurangan orang lain lebih parahnya. Ya. Tapi hari ini mari kita merenungkan bagaimana pemberian yang terbaik yang sudah kita berikan. Saya katakan tadi bukan masalah materi, harta. Tapi masalah waktu. Penggunaan waktu yang Tuhan berikan. Penggunaan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Sudahkah kita merefleksikan kekudusan Tuhan? Pada hari Kamis, Bapak Jeffrey khotbah. Dia katakan bahwa tentang berdoa. Berdoa di mana saja. Dan saya mau tambahkan berdoa, bekerja pun kita sedang berdoa. Saya sampaikan kepada orang muda yang ada bersama dengan kami, kerja pun kamu sedang berdoa. Jadi kalau kamu ingat bahwa berdoa itu juga bekerja, ya, maka kita akan melakukan pekerjaan dengan baik karena kita sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan sungguh karena kita sedang berdoa. Ya, itu saya dapatkan pada saat saya mengikuti ICO. Jadi jangan bilang kita bekerja, ya kita kerja. Tapi ingatlah bahwa engkau bekerja pun bahwa engkau sedang berdoa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Marilah pada Natal ini kita mempersiapkan hati kita. Tidak lagi bayi Yesus yang akan datang. Tapi persiapkan hatimu menyambut Raja di atas segala raja. Raja yang akan menghakimi saudara dan saya. Adakah kita didapati hidup di dalam kekudusan Tuhan? Adakah kita didapati memberikan yang terbaik seluruh kehidupan waktu kita kepada Tuhan? Menggunakan waktu-waktu kita tetap menjadi berkat, memantulkan kekudusan itu kepada orang lain. Sehingga Tuhan berkenan untuk saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari baharui roh kita setiap hari dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saat kita malas bersekutu dengan Tuhan, maka itulah yang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Saat kita mendukakan Roh Kudus Tuhan, maka kita tidak diberikan pengampunan lagi. Salah satunya yang mendukakan Roh Kudus adalah saat kita
malas bersekutu dengan Tuhan. Biarlah pada Natal ini kita menjadi orang-orang yang terus rindu merefleksikan kekudusan Tuhan. Karena kita sudah mendengar tentang Tuhan. Kita telah mengenal Yesus Kristus sebab Dia telah disalibkan buat saudara dan saya. Maka marilah kita setiap hari, setiap saat, dimanapun kita ada, refleksikan kekudusan. Karena pemberian yang terbaik saat karakter hidup kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita. Bapak Mayor akan berdoa dan menghantar kita dalam kita merenungkan, merefleksikan pemberian yang terbaik yang Tuhan beri, yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita coba merenungkan makna Natal pada hari ini. Ada waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa di tempat duduk kita atau berdoa di depan ini sih boleh lah. Kalau saudara mau ke bangku anugerah juga boleh. Nggak ada halangan untuk saudara berdoa. Dan kan pujian tadi saudara-saudara sekalian. Untuk kita masuk dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau saudara mau lakukan itu, maka lakukanlah itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Seperti palungan layakkan hatiku menyembah-Mu Tuhan. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal tidak hanya berbicara tentang sebuah pesta. Natal tidak hanya berbicara tentang sebuah kesukacitaan yang berlebihan. Tapi Natal sebuah refleksi diri dalam diri kita masing-masing. Marilah kita coba bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur karena Tuhan kita bisa menikmati Natal hari ini. Banyak orang-orang yang bisa menikmati Natal, banyak orang-orang yang bisa masuk dalam masa raya Natal. Tapi kalau hari ini kita ada, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak
lagu itu dengan baik. Mari kita langsung berdoa saudara sekalian. Ambil waktumu untuk bersyukur kepada Tuhan. 2-3 menit ke depan, lihatlah sebuah karya tangan Tuhan. Dalam suasana yang tidak mudah kita lewati waktu demi waktu, hari demi hari, dengan kondisi keadaan, situasi kesehatan di negara kita saudara-saudara sekalian. Tapi kalau hari ini kita bisa menjalaninya, kita bisa ada untuk masuk dalam ibadah Natal di gereja ini, bersyukurlah dan berdoalah kepada Tuhan. Pujian lagi seperti palungan. Mari kita berdiri saudara-saudara, kalau saudara sudah berdoa. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dengan suara serta bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa. Makasih untuk kehadiran dan kelahir-Mu bagi kami Bapa. Dan di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya sebab Natal hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Merenungkan makna Natal, sesuatu yang indah dalam hidup kita. Hati-Mu
rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada dalam masa raya Natal hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya kesempatan yang baik lagi hari ini. Kiranya biarlah kami boleh merefleksikan Natal dalam sebuah kehidupan kekudusan. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh hari ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih bagi hamba melalui firman Tuhan, terus berkati urapan dalam kuasa-Mu. Yang sudah melayani pimpin ibadah, kami pun berdoa Tuhan juga berkati. Semua kami yang melayani hari ini, kami pun semua diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh ada dan kami sudah berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Lemes kami sudah berucap syukur, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita. Biarlah kita damai sukacita Natal akan selalu bersama kita semuanya. Kita akan pujikan pujian puji Allah dalam surga. Puji Allah dalam surga, dalam surga, dalam surga. Damai di bumi, damai di bumi, kerelaannya bagi manusia. Puji Allah dalam surga, puji Allah dalam surga. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, kerelaan bagi manusia, kerelaan bagi manusia, bagi manusia. Puji Allah, puji Allah dalam surga, dalam surga, dalam surga. Damai di bumi, damai di bumi, kerelaannya bagi manusia. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya. Saat kami pulang dari tempat ini, biarlah kami memancarkan kekudusan Kristus kemanapun kami pergi. Karena itulah pemberian yang terbaik yang harus kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada di hati kami. Untuk kami mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita dan syukur. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali.
Amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Iya. Baik, silakan duduk. Mungkin ada pengumuman dari Pak Yupito. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Natal pada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Pengumuman saya rasa tidak banyak ya, jadi besok, ya betul, besok pagi ya. Besok pagi pukul 6, ibadah umum berjalan seperti biasa. Kemudian sorenya ibadah dan perayaan Natal pukul 5 sore ya. Parkir akan berada di sebelah dan berlaku tetap protokol kesehatan. Kemudian pada tanggal 2 itu ada ibadah OS ya. OS kemudian digabung dengan PKP, digabung dengan Wasda. Betul ya Bu ya? Pada pukul 5 sore. Siapa OS? Itu adalah para pengerja ya. Jadi kalau jangan daftar-daftar itu ya. Pokoknya saudara pengerja hadir ya. Itu aja ya. Perkara konsumsi nanti bisa gampang ya. Jadi kalau kita lihat daftarnya kan sudah banyak. Tapi siapa yang dikatakan pengerja? Sebetulnya pengerja adalah orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Wajib hadir ya. Saya rasa itu aja. Kalau ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Jadi tanggal 2 itu hari Minggu ya, betul ya. Jadi minggu paginya tetap ibadah umum seperti biasa. Dan terima kasih kepada Pak Budi dan Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan seluruh yang sudah mengambil bagian. Terlaksananya sampai saat ini adalah ibadah Natal ya. Jadi tugas panitia adalah tinggal 2 ya, besok dan OS dan tutup tahun ya. Saya rasa itu aja dan terima kasih kepada Saudari Lulu ya yang sudah melaksanakan kepanitiaannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara-saudara sekalian, tanggal 31 jangan lupa, itu jam 6 ya. Jam 6, ibadah tutup tahun jam 6 karena memang tetap dalam masa PPKM ini. Nah, karena kan sampai jam 10 kan boleh kegiatan-kegiatan gereja itu jam 10. Jadi jam 6 tanggal 31 ya. Itu daftar juga ya? Ya daftar juga biasanya ya. Ada daftar-daftarnya juga. Jadi saudara bisa mendaftar juga mungkin tempat itu. Ya. Jadi itu yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun nanti. Baik saudara-saudara, berkesempatan juga saya berterima kasih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, untuk semua para usaha setempat yang sudah melayani kita, sudah akan masuk sampai pada akhir tahun. Nanti di ibadah OS saya akan sampaikan juga hal-hal ke depan akan kita lakukan. Mungkin bukan di sini wadahnya, tapi di ibadah OS saya akan sampaikan hal yang harus kita lakukan ke depan. Tapi pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah saudara boleh berikan bagi kami semuanya. Banyak hal ya. Pemberian saudara-saudara sekalian yang tidak bisa kami balas, tapi doa kami bahwa kiranya Tuhan selalu akan berkati saudara-saudara sekalian gitu. Izinkan mohon maaf lahir dan batin, itu ya. Lahir dan batin kalau memang ada hal-hal yang kurang menyenangkan saudara-saudara sekalian, tetapi saya percaya bahwa perhatian saudara-saudara itu menguatkan kami dalam pelayanan Tuhan tempat ini, menjalani masuk masa 3 tahun dalam pelayanan saudara-saudara sekalian. Ya, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi dukungan saudara-saudara sekalian itu memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tempat ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, izinkan kami pada pagi ini mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Dan kita juga segenap panitia mengucapkan salam Natal kepada Bapak Ibu semuanya. Ada sebuah pujian yang akan menghantarkan kita pulang dengan sukacita. Feliz Navidad.
Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri dan Bapak Ibu nanti keluarnya melalui satu pintu ya. Satu pintu di belakang, tetap jaga protokoler kesehatan. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz, feliz. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Kita beri kemuliaan pada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati.